Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir pekan libur Anda bersama dengan wawancara yang memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari kecelakaan karambol di Nguling, 4 orang terluka hingga melawan saat dirampok 2 santri di Kejayan dibacok. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura, Kabupaten Pasuruan. 4 orang luka-luka dalam kejadian ini. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya di jalur Pantura wilayah Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan pada Senin 10 April. Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota, Ibtu Hari Prasetyo menerangkan, kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni kendaraan Tosa roda 3, mobil pickup, dan sepeda motor. Kecelakaan bermula saat kendaraan Tosa yang dikemudikan Hanan, 43 tahun dengan penumpang Ahmad Fadli, 43 tahun, melaju dari arah Surabaya ke arah Probolinggo. Pengemudi kendaraan Tosa diduga mengantuk lalu mengarah ke kanan. Saat mengarah ke kanan itu, dari arah sebaliknya melaju mobil pickup yang dikemudikan Satoso, 45 tahun. Dua kendaraan itu pun adu banteng. Saat menabrak kendaraan Tosa, mobil pickup berhenti. Lalu dari belakang, seorang pemotor bernama Dava Rahel Putra, 20 tahun, menabrak bodi belakang pickup. Dalam video amatir, tampak bodi depan ketiga kendaraan tersebut ringsek parah. Prasetyo menyebut tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. 4 korban luka-luka, sebagian dirawat di rumah sakit Grati, sebagian lagi di Puskesmas Nguling. Gara-gara mengantuk saat berkendara, perjalanan pulang Arif Airul Mahendra, 24 tahun dari Surabaya ke rumahnya di Malang berujung tragedi. Pria asal Lobokwaro, Kota Malang ini mengalami sejumlah luka usai motor yang dikemudikannya menabrak dam truk. Kecelakaan ini terjadi Selasa dini hari 11 April sekitar pukul 1 di ruas jalan Surabaya-Malang, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, Alif yang mengendarai motor Honda CBR P2850TQ melaju dari arah utara ke selatan. Saat sampai di lokasi, ia tak melihat ada dam truk monopol L847UO melaju di depannya. Truk itu dikemudikan Taufik Nur Cahyo, 49 tahun, asal Sidoarjo. Truk yang melaju di jalur lambat itu langsung diseruduk. Kanit Lantas Polsek Pandaan, Ibtu Gatot Subroto menjelaskan, dam truk bermuatan batu bara hendak kirim ke Lawang, Malang. Saat melintas di jalur lambat atau kiri dari arah utara ke selatan, ditabrak dari belakang motor dikendarai korban yang melaju searah. Sesaat setelah kejadian, korban pengendara motornya dievakuasi petugas Lantas Polsek Pandaan ke IGD RSA Abadi Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo. Korban mengalami cedera pada kepala, luka lecet pada kaki kanan. Diduga penyebab kecelakaan disebabkan pengendara motor yang mengantuk. Dua santri yang tengah berjalan bersama sejumlah temannya di Jalan Dusun Kerajaan, Desa Patebon, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dibacok perampok. Mereka dibacok saat mempertahankan handphone yang akan dirampas pelaku. Kapolsek Kejayan, AKP Marti menjelaskan, peristiwa bermula saat Ahmad Fauzi Alvin, 17 tahun, dan M. Mufid, 16 tahun, warga setempat sedang berjalan kaki bersama temannya yang lain, Rabu 12 April, pukul 5:15 pagi. Tiba-tiba, mereka dihadang dua pelaku mengendarai sepeda motor Yamaha Mioke. Pelaku menodongkan golok sambil mencoba merampas handphone korban. Tidak mau handphone miliknya hilang, korban melawan. Karena perlawanan, akhirnya pelaku membacokkan golok tersebut mengenai kepala korban dan bagian punggung korban. Setelah membacok korban, pelaku kabur. Kedua korban dilarikan ke RSUD Sudarsono untuk dilakukan perawatan medis. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Ahmad Fauzi Alvin, 17 tahun, yang terkena bacokan di punggung sudah dipulangkan. Sementara M. Mufid yang dibacok di kepala dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Seorang warga asal Kabupaten Bondowoso, Ahmad Suharjo, tersengat listrik saat membenahi wifi di tiang listrik Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Parirejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Kamis 13 April sekitar pukul 9 pagi. Korban juga sempat tak sadarkan diri saat berada di atas tiang listrik. AKP Bujianto, Kapolsek Purwodadi mengatakan kejadian tersebut juga sempat menggegerkan warga sekitar. Korban yang diketahui sedang membenahi kabel wifi seketika tersengat listrik di atas tiang. Korban yang tak sadarkan diri kemudian ditolong warga untuk turun dari tiang listrik tersebut. Kemudian korban segera dibawa ke RSUD Mangil untuk mendapatkan perawatan. Pujianto menambahkan beruntung korban masih diselamatkan, sehingga peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Pemerintah Kota Pasuruan bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pasuruan menggelar rapat persiapan FKP Reksosek 2023 dan persiapan Sensus Pertanian 2023 di ruang rapat Untung Suropati, Jumat 14 April.
Pertemuan digelar menjelang Forum Konsultasi Publik atau FKP Registrasi Sosial Ekonomi atau REKSOSEK 2023 pada 2-21 Mei 2023. Tujuannya menyediakan basis data diantaranya profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Pasuruan. Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo atau Mas Adi menyampaikan jika pemanfaatan data akurat terkait kondisi ekonomi seluruh penduduk akan membantu program pemerintah berjalan efektif, baik program kesehatan, pendidikan, dan kewirausahaan. Maka, keterlibatan masyarakat dalam FKP Reksosek ini merupakan hal yang penting menjadi bagian untuk pembangunan yang bersifat partisipatif. Mas Adi pun meminta dukungan kepada semua pihak untuk bekerja sama bergandeng tangan sehingga mampu mewujudkan data faktual yang menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan pemerintah maupun organisasi-organisasi yang menggunakan data tersebut sebagai rujukan untuk membuat program masing-masing. Mulai dari lurah, camat, tokoh masyarakat, kepolisian, TNI, Babinsa, dan Babin Kaptimmas. Sementara, Kepala BPS Kota Pasuruan, Sri Kandarwati menjelaskan jika FKP merupakan kegiatan konsultasi dengan tokoh komunitas di wilayah setempat mengenai ketepatan hasil pengelompokan kesejahteraan keluarga berdasarkan model PMT. Keterlibatan komunitas ini sebagai bentuk partisipasi dan kontrol sosial dalam penyusunan data perlindungan sosial. Selanjutnya, pada bulan Juni sampai dengan Juli 2023, BPS Kota Pasuruan akan melaksanakan sensus pertanian atau ST 2023 yang meliputi listing atau pendaftaran dan pencacahan lengkap kepada seluruh usaha yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Rapat FKP Reksosek ini dihadiri oleh Asisten 2 Kota Pasuruan, Kepala BPS Kota Pasuruan, perwakilan Kapolres Kota dan Jatim, Kepala Perangkat Daerah, beserta camat dan lurah di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan.